mengenal dinamika kehidupan Osaka. Kota modern yang tidak pernah lupa dengan akarnya. Menikmati gemerlap cahaya dari area pusat kota. Ikuti perjalanan gadis Bianca dalam Journey to Japan with Haruka. Oishii banget. Osaka, Weaving Past and Future. Hai travelers, kali ini Journey Way to Explore akan spesial banget ngajak kamu jalan-jalan ke berbagai tempat menarik di berbagai prefektur di Jepang. Kali ini perjalanan kita mulai di Osaka. Saya sudah di Shin Osaka Station untuk menggunakan Osaka Metro Midōsuji Line ke satu tempat yang bisa dibilang kamu udah sah ke Osaka kalau ke tempat ini. Ikuti terus perjalanannya karena saya nggak sendirian, nanti saya ditemani satu orang special guest. Siapa dia? Saya kasih hint ya. Dia itu cantik, kawaii banget. Terus dia itu orang Jepang, tapi dia juga cinta Indonesia. Udah ketebak belum kira-kira? Penasaran? Makanya ikuti terus perjalanan saya, Gadis Bianca di Journey Way to Explore. Travelers, tiket One Day Pass Osaka Metro seharga 820 yen ini bisa digunakan bukan hanya untuk kereta subway loh, tetapi juga bisa untuk bis kota. Jepang memang dikenal memiliki jalur transportasi umum yang sangat baik, jadi sangat mudah deh untuk kamu bisa keliling kota Osaka. Ini dia travelers, kawasan Shinsekai Osaka. Kawasan di sekitar Sutenkaku Tower ini terkenal dengan nuansa retro. Shinsekai sendiri artinya dunia baru. Jadi ini representasi dari dunia modern Osaka yang dimulai pada awal abad ke-20. Berbagai kuliner, permainan dan hiburan khas Osaka, warna-warni street art, dan aneka produk pop culture bisa travelers nikmati di sepanjang kawasan ini. Nah, tujuan kali ini tentu saja Sutenkaku Tower. Landmark ikon kota Osaka yang sangat populer ini menjadi simbol sejarah panjang dan kebangkitan kota Osaka pasca Perang Dunia Kedua. Dibangun sejak tahun 1912 dengan inspirasi Menara Eiffel di Paris, menara ini menjadi simbol modernisasi kota Osaka pada masa tersebut. Jangan lupa ya, siapkan uang 800 yen untuk bisa masuk dan naik ke atas dek observasi Sutenkaku Tower. Nah ini dia Observatorium Sutenkaku Tower. Travelers harus banget ke sini karena dari sini di ketinggian 91 meter dari permukaan tanah kita bisa lihat seluruh pemandangan Osaka City. Yang di sebelah sana itu adalah downtown-nya, pusat kotanya Osaka. Terus di sebelah sana juga kita bisa lihat daerah Kobe City atau kota Kobe, dan ada di baliknya adalah Gunung Roko yang sangat terkenal. Jadi pemandangannya indah banget. Kita bisa lihat gedung-gedung tinggi, kita bisa lihat hal-hal menarik lainnya di Osaka. Nah, kalau patung bilikan ini adalah ikon dari Sutenkaku dan juga Shinsekai. Kalau dipercaya, kalau misalnya kita ngelus-ngelus kakinya, kita akan dapat banyak keberuntungan. Keindahan pemandangan 360 derajat seluruh kota menjadi suguhan yang spektakuler untuk memulai perjalanan.
Pesona gedung-gedung bertingkat abad ke-20 menjadi identitas kota Osaka sebagai kota industri modern. Akhirnya kita ketemu di Osaka. Kita di depan Osaka Castle. Janjian sama Haruka karena kita akan jalan-jalan keliling-keliling Jepang ya. Yes. Jadi Haruka akan temenin aku untuk keliling ke berbagai tempat. Nah, tapi kita ngomongin Osaka Castle dulu nih. Ini kalau Osaka Castle itu tempat apa sih sebenarnya? Tempat yang bangunan lama. Jadi bangunan bersejarah ya? Iya, sejarah. Jadi aku waktu itu pernah kesini sekali pas SMT kelas 3 buat study tour. Karena kan ya namanya anak sekolah ya harus belajar sejarahnya. Dan aku akan tinggal di Tokyo. Jadinya datang ke Osaka untuk lebaran dan belajar tentang sejarah Osaka Castle juga. Bagus kan? Iya, cantik banget. Nah, ngomong-ngomong nih kan kalau Jepang saat ini sudah masuk musim gugur ya? Iya, musim gugur. Nah, ini biasanya musim gugur travelers, biasanya wisatawan udah mulai banyak yang datang karena suhu juga udah nggak terlalu panas. Iya. Tapi juga nggak terlalu dingin gitu ya? Iya, jadi 20 derajat. Ya, kalau mungkin dingin 15 sampai 23 gitu Betul. lah. Makanya travelers tuh penting banget untuk tahu suhu udara di tempat-tempat yang mau didatengin. Jadi bisa menyesuaikan pakaian yang dipakai. Jadi harus yang nyaman banget pakaian yang cocok untuk traveling, apalagi kalau bukan Uniqlo. Yup, kalau travelers pergi ke negeri 4 musim, khususnya saat musim gugur dan dingin, jangan lupa untuk persiapan baju hangat ya. Hangat tuh nggak perlu tebel loh, contohnya baju heat-tech dari Uniqlo ini. Baju ini punya teknologi yang bisa menghasilkan panas saat menyerap kelembapan. Jadi bukan hanya menahan udara dingin, tetapi juga menjaga panas tubuh. Bahannya tipis dan lentur, jadi nyaman buat dipakai beraktivitas seharian. Desainnya juga simple, tinggal di mix and match aja deh. Kali ini aku combine sama luaran rompi knit souffle yarn yang super fluffy dan ringan. Souffle yarn juga ada varian cardigannya, seperti yang dipakai Haruka ini. Mau kemanapun perginya, kenyamanan nomor 1 dong. Travelers Osaka Castle dibangun pertama kali pada akhir abad ke-16 oleh Toyotomi Hideyoshi, seorang samurai atau jenderal perang yang berhasil menyatukan Jepang setelah periode panjang masa peperangan antar klan. Kastil ini dibangun dengan strategi pertahanan yang kuat, terlihat dari tembok batu yang tinggi dan dikelilingi parit-parit lebar, sehingga kastil ini juga menjadi simbol kekuatan pertahanan Jepang. Nah, selain wisatawan mancanegara, Osaka Castle juga menjadi salah satu tempat wajib untuk para siswa sekolah mempelajari sejarah Osaka dan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan kesatriaan yang dulu dimiliki oleh para samurai. Jadi kita lagi di Expo 70 Time Capsule. Jadi waktu tahun 70 ada Expo Osaka dan dibuat ini Time Capsule karena Time Capsule itu di Jepang ada di mana-mana. Jadi budaya Jepang itu bikin time capsule ya. Jadi kayak doa, harapan, dan mudah-mudahan nanti di tahun keberapa gitu pas lagi lihat lagi jadi reminiscing, jadi kayak inget lagi dulu pernah mimpi jadi ini. Itu gitu dia. Ya. Selain bangunan utama Kastil Osaka, taman di sekitarnya pun menjadi daya tarik bagi wisatawan. Taman seluas lebih dari 100 hektar ini menjadi tempat yang sangat cocok untuk menikmati suasana musim gugur.
Nah, kali ini kita ajak travelers untuk cobain menu ramen halal yang ada di sekitar area Dotonbori, tepatnya di Honolulu Grande Shinsaibashi. Oke, jadi kita udah di restoran ramen halal. Ini juga salah satu rekomendasi untuk travelers yang mau makan makanan halal. Di sini tuh banyak banget ya. Haruka. Ternyata di Jepang sekarang banyak makanan halal dan Osaka juga ada tuh. Coba lihat yuk. Nah, ini jadi salah satu favoritnya. Kita lihat nih. Ada yang recommended. recommended. Apa nih? Ada spicy chicken ramen, ada wagyu ramen, berarti ayam sama sapi ya, karena namanya juga halal ya. Dan yang penting proses masaknya juga halal. Iya. Yuk makan yuk. Makan. Terima mas. Enak banget. Bener enak banget. Sumpahnya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Lumer banget di mulut ya dagingnya, ya Allah. Ya, lemes banget. Aduh, jelasinnya bingung Oishi. deh aku. Oishi banget. Aduh, enak banget. お待たせいたしましたハラボイ餃子でございます。ini menu spesial dari kita juga ya. Halat boy gyoza. Mbak Orang Indonesia. Ini dari bahasa Indonesia ya? Iya. Indonesia. Kerja di sini. Namanya siapa Mbak? Namanya Resti. Resti. Banyak nggak sih yang datang ke sini? Oh banyak banget. Biasanya paling penuh itu di antara hari weekend ya, hari Sabtu sama Minggu itu penuh semua. Yang banyak itu sekarang itu Indonesia juga banyak ya, Malaysia. Tapi ternyata orang Eropa juga banyak yang Muslim datang ke sini. Salah satunya banyaknya orang Prancis, Jerman, juga Egypt, Algeria, sama Saudi Arabia tentunya. Udah banyak pilihan restoran ramen di Jepang ya. Kalau menurut kakak sendiri, sekarang gimana sih untuk menu-menu halal yang ada di Jepang? Menyenangkan karena jadinya lebih banyak opsi gitu, terus nggak bingung-bingung kalau mau nyari makan. Tapi kalau abang di Jepang susah cari makanan-makanan halal ya? Awalnya gitu ya, mungkin beberapa tahun kebelakangan mungkin gitu, tapi sekarang tuh udah mulai banyak ya. Oke deh, kalau gitu selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Enjoy. Sudah kenyang makan enak, sekarang saatnya eksplor area Dotonbori. Dotonbori menjadi salah satu area wisata paling populer di Osaka, khususnya di malam hari. Berbagai neon signage besar dari toko-toko di sepanjang area ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tidak heran, area ini selalu dipadati pengunjung yang ingin berbelanja dan berfoto. Terutama di depan Glico Main Sign ini nih, papan iklan ikonik dari salah satu perusahaan makanan Jepang yang menggambarkan seorang pelari yang seolah-olah memenangkan lomba. Papan iklan yang sudah dipasang sejak tahun 1935 ini pada akhirnya menjadi salah satu landmark Osaka yang melambangkan semangat dan keberhasilan. Ini dia Travelers, destinasi menarik yang wajib kamu kunjungi kalau kamu adalah penggemar mie instan. Di museum ini kita bisa mempelajari sejarah bagaimana bapak mie instan dunia, Momofuku Ando, pertama kali menciptakan mie instan di tahun 1958. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, kelangkaan pangan terjadi. Melihat banyak warga yang mengantri lama untuk semangkuk mie panas, Ando berpikir untuk menciptakan makanan praktis yang bisa cepat disajikan namun tetap lezat dan bergizi. Ini jadi pondok pertama kali Momofuku Ando-san bikin mie. Cuman tempatnya satu kayak rumah aja gitu. Kecil banget. Ini pondok yang sangat kecil sebenarnya, tapi bisa sebenarnya mengubah pola hidup orang di seluruh dunia karena akhirnya makan mie instan ini. Nah, di pondok laboratorium inilah Ando-san menemukan metode deep frying.
Mie yang sudah dikukus akan diberi bumbu, lalu dikeringkan melalui proses penggorengan dengan minyak panas. Sehingga membuat mie tersebut bisa bertahan lama dan hanya perlu diseduh kembali untuk disajikan. Wow, terowongan mie instan ini memajang berbagai varian rasa produk Nissin dari awal diciptakan loh Travelers. Bahkan ada varian yang merupakan bentuk kolaborasi dengan salah satu anime Jepang. Nah, jadi Travelers kalau masuk ke dalam Cup Noodle Museum, kita langsung ketemu hallway ini. Ada lorong yang isinya tuh instan noodle semua di display. Ada ratusan ribuan kali ya. Banyak banget, dan ini yang buat dari mereka semua, dari lama sampai terbaru, dan sekarang kita di yang ini tempat yang terbaru. Jadi sekarang ada di mana-mana. Ini bisa beli juga. Produk-produk terbarunya yang keluaran terbaru. Tadi kita udah lihat dari ujung sini sampai ujung sana, ada yang udah paling Terus lama banget sampai di atas juga ada loh. Jadi di sini emang utamanya kan cup noodle terkenalnya, tapi di sini ada mie sampai udon, soba, terus bahkan ada nasi juga loh. Jadi berbagai jenis instan cup ya. Oke, tapi nanti kita juga akan bikin cup noodle loh. Yes. Kakak penasaran kan? Tapi kita sekalian lihat-lihat yuk. Nah, nextnya di Cup Noodles Factory, kita juga bisa loh merancang cup noodles buatan kita sendiri. Pertama, kita bisa mendekorasi cup versi kita. Lalu pilih varian rasa sup dan topping sesuai yang kita mau. Wow. Museum ini juga menjadi daya tarik wisatawan asal Indonesia. Mereka terlihat antusias mengikuti kegiatan interaktif membuat desain mie instan cup versi mereka sendiri. Apalagi Indonesia diketahui merupakan konsumen mie instan nomor 2 terbesar di dunia. Seru banget Travelers bikin cup noodles buatan sendiri untuk oleh-oleh. Travelers bicara soal pariwisata di Osaka, rasanya tidak mungkin melewatkan bagaimana Osaka dikenal sebagai salah satu pusat industri mais terbaik di dunia. Berbagai pertemuan penting, konferensi maupun pameran internasional seringkali diselenggarakan di kota ini. Yang terdekat, Osaka akan menjadi tuan rumah World Expo 2025. Yang akan berlangsung dari 13 April hingga 13 Oktober 2025. Keseriusan pemerintah Jepang untuk menggelar Expo 2025 terlihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Yumeshima Island. Sebuah pulau yang disulap menjadi area pameran bagi lebih dari 160 negara dan 9 organisasi dunia yang berpartisipasi. Bahkan untuk mempermudah akses, akan dibangun pula stasiun kereta baru di Yumeshima. Can you give me us the brief explanations about World Expo 2025 in Osaka? Okay, so Osaka, this Kansai Expo, this will be our third expo in Japan. The first one was in 1970, also in Osaka, and this time our theme will be designing future society for our lives. So that means what we are focusing on lives itself. So maybe there are some talks that what is the importance of exhibition in the digital world, but I think this time it's very important because we had Corona, COVID-19, which we couldn't actually contact each other directly, but this time we're going to have everybody actually talking together and co-creating something. So I think it's very important that we are actually at the site itself, and so we can communicate and connect. What role do you think Indonesia participations in Expo 2025 will play in strengthening diplomatic and economic ties between Japan and Indonesia?
Already Indonesia and Japan have a very good relationship, business relationships. As you know, there's many Japanese companies in Indonesia, and also we are working together in economically, but also for maybe new business. So I think already we have good relationship between Indonesia and Japan, but I think during the expo we're going to have more concrete, exactly. So we are really looking forward to that. Okay. Like we said, I was so stunned with this wooden constructions building. Can you explain us about this area? This place is called the Grand Ring. This is one of the symbolic monument of the expo site, and then this is once it's completed, it's gonna be the world's largest wooden building structure. Wow. So they will gotta use for lounge. Yes, and then you can actually walk on the ring. And it's 2 kilometers. And then from the ring, you can see the Osaka Bay Area, like the ocean. So you can enjoy the view, and then of course at the nighttime it's gonna be really beautiful at the sunset. And if you go climb up, you can see all the international pavilions inside the ring. I see. Nah, travelers, kilas balik ke tahun 1970, Osaka juga menjadi tuan rumah loh untuk World Expo. Event ini juga menandai Osaka sebagai tuan rumah pertama di Asia yang menyelenggarakan pameran terbesar kelas internasional. Kala itu, travelers, Osaka membangun Tower of the Sun sebagai bagian dari pavilion yang merepresentasikan kemajuan dan harmoni umat manusia. Di dalam bangunan estetik setinggi 70 meter ini, terdapat sebuah karya yang dinamakan Tree of Life atau pohon kehidupan yang menggambarkan evolusi kehidupan dari masa lalu hingga masa depan. Nah, sejak tahun 2018, Tower of the Sun berubah menjadi destinasi yang bisa dikunjungi wisatawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.